Aceh Singkil. Apakah sudah bergabung bersama kita? Aceh Singkil, daerah RSUD daerah Datu Debu Takung Kengon. Apakah sudah ada RSUD RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh? Apakah sudah ada? Di sini saya lihat yang sudah. Dinkes Provinsi Aceh, apakah sudah bergabung? Sepertinya Aceh belum bergabung ya bersama kita. Saya lanjut ke Jambi. Dari Jambi yang sudah hadir, dari mana saja bisa eh, di disampaikan ke kami. Dari Jambi yang sudah hadir, dari mana saja Bapak Ibu? Jambi, Jambi. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Ya, rumah sakitnya Pak yang sudah bergabung. Ntar saya hubungi belum saya lihat. Ya, mohon dihubungi segera ya Pak. Ya, Terima kasih. Dari Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah ada perwakilannya Dinkes Hadir Provinsi? Bu, sudah Bu, Sudah. Rumah sakitnya sudah apakah Bu, sudah bergabung bersama kami? hadir Bu. Hadir ya, terima kasih Ibu. Kalau yang dari Provinsi Lampung, Sudah kita hubungin tadi, sudah bergabung Ibu. baik, Izin hadir, Bu. baik, terima Lampung. kasih Provinsi Lampung. Dari Provinsi Bali, Bali apakah sudah bergabung bersama kami? Belum ya. Banten, Banten apakah sudah bergabung? Baik, sepertinya Banten masih belum bergabung. Izin kami sebentar untuk berkoordinasi dengan Dinkesnya ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai. Lagi diam-diaman kan, Net? Iya, lagi diam-diaman dia. Papua kan nyari sinyal ke atas kan gunung. Baik, Bapak Ibu, eh, di jam kami sudah menunjukkan waktu 14 waktu Indonesia Barat. Izin kita mulai acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit atau yang mewakili, yang kami hormati para tamu undangan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Karena hari ini masih suasana Lebaran, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada undangan kami bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan melalui Zoom dalam rangka verifikasi survei kelas rawat inap standar pada dashboard RS Online. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita awali acara kita ini dengan paparan kebijakan kelas rawat inap standar yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Standarisasi Klinis Pelayanan Kesehatan Rujukan yang disampaikan oleh Dr. Yayan Gusman AAK. Kepada Dr. Yayan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Apakah suara kami terdengar? Sudah terdengar, Bapak, dengan Baik, jelas. baik. Tentu kami sebelum kita mulai acara tentu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir batin buat kita semua. Semoga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tentunya mengikuti norma atau regulasi yang memang sekarang lagi menjadi perhatian karena sudah diminta oleh DPR, oleh DJSN, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan seluruh para pihak termasuk Kementerian Kesehatan, dan sudah disampaikan ke pimpinan untuk memang kris ini bisa mengikuti pola atau sesuai dengan arah kebijakan yang dibuat. Jadi sebelum kita lanjutkan, kami ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu yang dari rumah sakit tentunya ada yang belum mengetahui terkait dengan kris ini? Kami berkenan untuk kami dengarkan jawabannya terlebih dahulu. Apakah ada yang belum pernah mendengarkan tentang kelas rawat inap standar? Silakan. Apakah masih ada yang belum mendapatkan informasi terkait dengan kris ini? Ya, seperti kalau tidak ada jawaban berarti semuanya sudah mengetahui ya. Dan kegiatan kris ini tidak sekali ini kita buat, sudah dua kali pemberitahuan surat dan beberapa kegiatan pertemuan yang kita lakukan bersama teman-teman dinkes provinsi, kabupaten kota, rumah sakit ya seluruh Indonesia. Dan kita memang menyaring rumah sakit yang belum melakukan updating terkait dengan kris ini. Berbagai faktor yang bisa disebabkan bisa taruhlah ketidaktahuan misalnya atau pergantian dari tim di rumah sakitnya, SIM RS-nya ataupun dari link yang misalnya didapatkan di mana isiannya dan seterusnya, mungkin ada yang belum update dan kami tentunya hari ini melakukan pertemuan agar data rumah sakit yang kita laporkan kepada baik DPR maupun Wakil Menteri itu difokuskan untuk kita bisa lakukan updatingnya. Jadi selain profil, tentu isian yang dalam hal ini adalah pelayanan rawat inap, ruangannya. Jadi memang berapa yang Bapak Ibu miliki ya, dengan 12 kriteria yang ada dan seterusnya. Baik, untuk menghemat waktu, izinkan kami share screen terkait dengan paparan yang akan kami sampaikan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, tentu harapannya dengan melakukan kegiatan updating dari implementasi ini, tentu data yang kami ingin dapatkan lengkap gitu ya dari seluruh rumah sakit yang ada. Tentunya kalau kita lihat search online itu adalah rumah sakit yang sudah memiliki registrasi dan tentu yang beroperasional. Tetapi di saat ada rumah sakit baru yang sudah berproses untuk penyelenggaraan layanan dan belum melakukan operasionalnya, tetapi sudah memiliki ruang perawatan yang taruhlah dia alasannya, oh belum dong kita, ya nggak masalah. Jadi memang harus diisi saja karena memang kita butuh data-data tersebut. Jadi rumah sakit khusus yang baru atau yang belum beroperasional tapi sudah running saja, ya silakan diisi di dalam search online ya. Karena memang semua rumah sakit sudah terregistrasi tentu memiliki username dan password terkait dengan search online ini. Ya.
karena memang amanatnya sudah ada dan memang harapannya dari seluruh aturan sekarang kita diperkuat dengan menunggu peraturan terbaru terkait dengan jaminan kesehatan. Jadi memang revisi yang 64 tahun 2020 ini sedang lagi uh, final ya, sudah tinggal menunggu tanda tangan saja. Jadi memang itu harapannya. Jadi Perpres ini muncul yang terbaru dan langsung diikuti oleh peraturan menteri yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan seluruhnya melalui surat Dirjen Dirjen terkait dengan kris ya, apa saja ketentuannya, berapa lama waktu yang harus dipersiapkan. Jadi mulai dari sampai saat ini sampai dengan nanti Juni 30 Juni 2025 itulah waktu yang Bapak Ibu uh, punyai atau miliki untuk mempersiapkan kris ini. Tentu bertahap Bapak Ibu dari seluruh uh, tempat tidur yang tersedia, yang ada rumah sakit yang satu kelas misalnya satu seluruh layanan itu satu kelas saja ya, dia mungkin akan lebih mudah menyikapinya. Tapi di saat ada variasi satu, kelas 2, kelas 3 dan kelas tiganya bervariasi isian tempat tidurnya, ada yang lebih dari 4, ada lebih dari 6 dan sampai 8 sekalipun, itu yang memang harus kita kondisikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita sampaikan 12 kriteria apa saja, tentu mulai dari komponen bangunan, ini menyangkut lebih kepada sarana-prasarana Bapak Ibu, sarana bangunan yang tentu Bapak Ibu ketahui di dalam pelayanan, masuk kami di dalam pemenuhan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tentang sarana prasarana, tentu hal ini sudah kami saring menjadi poin-poin penting saja. Kalau kita ikutin 40-nya mungkin akan lebih memberatkan. Makanya di saat kris ini harusnya rumah sakit lebih dimudahkan. Jadi nanti kami ingin ketahui memang ada beberapa poin penting saat ada akses kamar mandi misalnya di dalam uh, maksimal untuk 4 tempat tidur, karena dalam satu ruangan itu maksimal 4 tidur, bagaimana menyikapinya kalau dia lebih dan harus membangun toilet baru misalnya, atau selama ini Bapak Ibu menggunakan outlet oksigen yang pakai tabung, seperti apa untuk perbaikannya untuk menuju menjadi oksigen yang tersentralisasi. Ya, nah, data-data ini semuanya ada di SIRS online dan dapat dilihat oleh semua orang, baik rumah sakit pemerintah maupun jumlah rumah sakit swasta, berdasarkan kelasnya dan seterusnya, dan siapa pemiliknya, bisa dipantau baik oleh rumah sakit sendiri maupun oleh dinas kesehatan. Dan dari data dari 3.179 rumah sakit, kita keluarkan saat ini rumah sakit jiwa dan rumah sakit Pratama, dan rumah sakit yang belum ditetapkan. Jadi kurang lebih 116 rumah sakit, dan yang akan diimplementasikan adalah sebanyak 3.063 rumah sakit. Dan per 31 Maret 2024 dari 3.063 itu baru 2.781 yang melakukan updatingnya. Jadi masih ada rumah sakit yang masih nol, sudah mengisi tapi masih nol ya. Ada juga yang belum mengisi karena pikirnya ini harus kerjasama dengan asuransi lain ya, atau asuransi tertentu ya, tidak bisa melihat seperti itu ya, karena memang ini norma dan ini standar bagi seluruh rumah sakit untuk menerapkan kelas standar standar. Jadi makanya Bapak Ibu kita undang hadir hari ini, dan tentu kami minta komitmennya dan kerjasamanya untuk bisa mengisi link yang ada di SIRS online yang kami sudah Bapak Ibu miliki username dan password. Ya, dari data yang kalau kami bisa lihat masih ada yang merah ya. Kalau yang merah itu menjadi perhatian dan masih kosong-kosong datanya, yang sudah hijau berarti 12 kriteria, sedangkan yang 10 sampai dengan 11 kriteria. Jadi lebih gampang untuk kita melihat secara keseluruhan ya dari data rumah sakit yang ada. Ini capaian yang sudah kita lakukan bersama Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak. Saat ini kita undang wilayah barat, ya Aceh, ya teman-teman dari Kesehatan Provinsi Aceh, dan di sana yang masih belum melakukan updating, kami mohon bantuannya karena masih banyak 282 rumah sakit di Indonesia yang kita fokus kepada provinsi 7 provinsi hari ini, termasuk Banten dan uh, Bali ya, Sumatera khususnya ada 5 provinsi dan 2 di luar Sumatera. Jadi terima kasih sudah hadir, dan tentu harapannya kita ingin data realnya. Jadi dari seluruh rumah tempat tidur yang ada, kris itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi memang
maksimal 4 tempat tidur yang lebih dari 4-nya seperti apa menyikapinya, apakah perlu dilakukan relokasi tempat tidur dari yang tadinya kelas 3 digeser menjadi di kelas 2 agar sepanjang ruangannya dengan jarak batasan dan seterusnya ketika itu bisa terpenuhi ya silakan saja. Kalau perlu memang nanti ada VIP-nya dan tidak terpakai, mungkin VIP-nya yang menjadi kelas standar gitu ya. Itu itu tentu dipikirkan bersama di manajemen dan pelayanan karena memang intinya kris ini diharapkan tidak mengganggu tertunggu misalnya atau ruang perawatan bagi pasien yang selama ini misalnya bornya tinggi dan seterusnya. Ya. Ini data-data rumah sakit sudah hadir, jadi memang kita punya target berapa rumah sakit yang siap tahun ini, tahun lalu, tahun ini, dan tahun 2025. Dan rumah sakit yang sudah siap tentu harapannya kami bersama Dinas Kesehatan melakukan verifikasi ya, baik dalam hal perpanjangan izin misalnya, atau melakukan bimbingan teknis kita ke daerah, atau monitoring evaluasi ya bersama langsung turun ke lapangan. eh, Kami Kementerian Kesehatan bersama para pihak lain, baik DJSN, Kementerian Keuangan, seterusnya, maupun dengan Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, ke rumah sakit, dan seterusnya. Jadi itu yang kami kumpulkan, dan kami tentu meminta, karena di daerah itu wilayah kerjanya Dinas Kesehatan Provinsi, makanya kami meminta teman-teman Dinas Kesehatan untuk dapat membantu melakukan verifikasi. Apakah 12 kriteria itu sudah terpenuhi? Berapa persen dari target? Dari 60% bagi pemerintah dan 40% bagi swasta. Dan usaha apa yang mereka lakukan, dan itu yang harus dikawal bersama. Karena memang perlu waktu. Ya. Di saat ada tindak lanjut di kami sendiri, Bapak Ibu, kami memang pemerintah saat ini memang bisa mendorong pemilik ya dalam hal ini pemerintah daerah untuk membiayai melalui APBD misalnya maupun DAK yang kami munculkan di uh, suplemen dalam hal ini bantuan dari kementerian untuk menstimulasi, tapi bukan utama ya. Jadi memang DAK ini bukan yang utama bagi kami. Artinya kita benar-benar lihat daerah-daerah yang mungkin rendah fiskalnya, keuangannya terbatas dan seterusnya. Apa saja daerah yang prioritas yang tentu kami koordinasikan dengan Bappenas sampai muncul jumlah rumah sakit yang bisa kita bantu melalui DAK setiap tahunnya. Itu juga, dan terutama tentu yang kelas C dan D ya, karena A dan B itu tentunya Sini kan? lebih besar dan pendapatannya lebih banyak dibandingkan C dan D. Di luar Ya. aja. Mungkin dari kami itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena memang kami ingin berdiskusi apa kendala yang Bapak Ibu hadapi atau temukan di lapangan, terutama bagi rumah sakit yang belum melakukan updating ini. Nanti akan karena memang selama ini belum terpahami karena sudah isi pun dok, sudah kita isi tetapi kami kok tidak tersimpan datanya, nanti akan dibantu oleh tim dari IT kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dalam ada yang kesalahan dalam penyampaiannya. Akhiri dengan doa bertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yayan atas paparannya. Untuk selanjutnya kita buka dulu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita buka dulu pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika ada yang kurang jelas terkait dengan kelas rawat inap standar, kami persilakan untuk bertanya atau raise hand. Silakan kami berikan kesempatan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan kris ini sebelum tahapan pengisiannya? Ya, sepertinya belum ada. Nanti kita sambil menunggu saja. Silakan. Baik, di sini sudah bergabung bersama kita dari tim IT Mbak Putri. Coba kita cek dulu Mbak Putri, apakah sudah bergabung? Apakah sudah hadir bersama? Halo, Sudah ya? halo. Suara Oke. saya masuk ya? Masuk Mbak Putri, tapi agak Iya, sedikit kita dengar agak kecil. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saat ini belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu paparan atau sekaligus pendampingan untuk pengisian asesmen KRIS di aplikasi RS Online. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh Mbak Putri Holiday. Kepada Mbak Putri, waktu dan kesempatannya kami persilakan.
Sudah cukup jelas suaranya? Sudah, sudah. Iya, siap. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan perihal pengisian data kris yang dibutuhkan oleh rekan-rekan. Seperti biasa, sudah saya share screen. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Ya, mohon maaf, nama saya Putri Holiday. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian uh, RS online. Sorry. Oke. Ini sudah tampil ya. Ini tampilan yang biasa kalau Bapak dan Ibu sekalian mengakses ke RS online. Kalau misalnya sebelumnya hanya seperti ini, ya, latarnya berwarna hijau. Ya, selamat datang pada aplikasi RS online, maka bisa diklik bagian login. Sebelah sini, ini diklik. Akan tampil ke tampilan berwarna biru. Ya, tampilan RS online. Kemudian silakan login dengan akun rumah sakit masing-masing. Di sini saya menggunakan akun Resti. Ya, silakan di login. Jadi setelah login, Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan ke tampilan profil dari rumah sakit, dan di sebelah kiri layar itu ada menu, yaitu menu survei penerapan kris. Ini silahkan diklik. Nah, pada awalan akan muncul seperti ini, yaitu nama PIC yang harus diisikan, yaitu nama PIC dari kris, ya, sehingga kalau ada pertanyaan dari tim itu dapat menanyakan langsung kepada PIC-nya, jadi tidak perlu cari-cari siapa lah PIC-nya, dia langsung bisa melihat ke data yang sudah Bapak dan Ibu inputkan. Jadi misalnya di sini diisi namanya, misalnya ya, jabatannya apa gitu, terus nomor HP-nya sekian 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 gitu. Terus kemudian diklik simpan. Oke. Nah, selanjutnya setelah PIC, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisikan informasi kapasitas tempat tidur. Informasi kapasitas tempat tidur di sini yaitu jumlah total TT perawatan, kecuali IGD dan PK. Kemudian nomor 2 ada jumlah TT perawatan biasa, kelas 1, 2, 3, VIP, VVIP. Nah, ini semua didapatkan dari isian Bapak dan Ibu sekalian di RS Online. Yang isian merupakan isian tempat tidur reguler. Kalau misalnya ada yang berbeda, di sini ada yang berbeda, silakan diklik link berikut. Ya, link berikut untuk melakukan penyesuaian. Ya, silakan penyesuaiannya dilakukan di sini. Ya, di sini bisa ditambahkan data kalau misalnya datanya perlu ditambahkan, atau kalau misalnya ada perubahan dari tempat tidur, jumlah kelas dan sebagainya, ini silakan diedit atau dihapuskan misalnya memang tempat tidurnya sudah tidak ada. Seperti itu, baru kembali ke sini dan lakukan refresh ulang datanya. Jadi dia akan melakukan penyesuaian terhadap isian Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kemudian kita ke bagian kondisi existing. Ya, sebelum penerapan standar kris, di sini ada jumlah kamar. Ya, ini silakan diisikan, bisa diisikan, silakan diisikan. Ini adalah total dari isian pada Ibu sekalian. Kemudian di sini ada jumlah rata-rata TT per kamar. Itu untuk kelas yang diisikan adalah untuk kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP. Nah, untuk kelas 3 itu ada pertanyaan kurang dari atau sama dengan 4 TT per kamar. Itu ada berapa? 5 sampai 6 TT per kamar itu ada lebih dari atau sama dengan 7 TT per kamar itu ada berapa? Itu ya. Terus kemudian setelah ditentukan ada estimasi kehilangan TT bila menerapkan kelas standar maksimal 4 TT per kamar. Terus kemudian di bagian bawah ada jumlah TT per kamar yang sudah memenuhi 12 kriteria kris ada berapa? Presentase TT yang sudah memenuhi 12 kriteria kris ada berapa? Terus silakan diisikan, kemudian diklik simpan.
Jadi pada PIC dan tempat tidur, kamar, ini kalau misalnya sudah selesai, silakan diklik simpan. Jadi masing-masing diklik simpan, jangan sampai terlewat ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kalau misalnya belum sama sekali melakukan pengisian, maka diminta untuk melakukan baca. Ya, baca yang ada di kotak kotak warna ungu ini. Terus kemudian kalau sudah selesai dibaca, silakan diklik selanjutnya. Maka nanti di bagian bawah sini akan muncul tab-tab dari 13 instrumen yang harus diisikan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini ada bahan bangunan. Ya, di bahan bangunan ini ada awalnya adalah seperti ini. Ya, kalau yang di tempat Bapak dan Ibu ya. Pilih kondisi apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, pilih yang sudah sesuai, kemudian klik simpan. Misalnya belum sesuai, silakan pilih belum sesuai, kemudian diisikan. Ya, diisikan yang belum sesuainya apa? Apakah dindingnya masih pakai wallpaper non antibakteri atau terstruktur? Apakah yang B atau yang C? Nah, ini deskripsi sampai dengan bawah harus diisi ya, jangan ada yang kosong. Saya deskripsinya dinding sebelah kanan roof wallpaper. Terus yang belum sesuai jumlahnya berapa? Estimasi biayanya berapa? Ya. Terus di sini pendanaannya dari mana? Paswadana, BLPD, PBD, APBN, hibah, DAK. Kita masih pakai yang 2022 pada pengadaan startnya dan 2022 dan atau pilihan lain. Kemudian dituliskan kemampuan nominalnya berapa. Oke, terus di bagian bawah ini ada penyesuaian. Pekerjaannya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari atau lebih dari 1 jam. Silakan. Jadi jangan ada yang kosong ya. Biasanya kejadiannya tidak bisa disimpan karena ada bagian yang kosong. Oke, terus kemudian di sini ada upload gambar sekalian. Jadi kalau misalnya ada belum sesuai, nah belum sesuainya ini di bagian mana agar rekan-rekan atau nanti dinkes yang melihat itu bisa tergambar. Sebenarnya bagian yang belum sesuainya di bagian mana, kemudian kondisinya seperti apa, itu bisa diuploadkan di sini. Jadi fotonya dijadikan satu misalnya di Word gitu ya, dijadikan satu di Word, kemudian disimpan dan dijadikan file PDF karena di sini yang diterima adalah file PDF saja. Kalau file yang lainnya tidak terbuka nih, hanya diterima adalah file PDF ya. Ini kalau misalnya saya sudah dipilih, kemudian nanti klik simpan, maka nanti file tersebut akan tersimpan dan akan bisa terlihat nanti di tim pusat untuk dapat melakukan pengecekan. Oh, sebenarnya belum sesuai di bagian sini. Terus bisa selesainya kapan dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah bahan bangunan di sini ada kondisi ventilasi udara. Ini sama juga. Kondisi awalnya dia kosongan, ya. Kosongan, kemudian dipilih sesuai atau belum sesuai. Ya, kalau sudah sesuai silakan langsung klik simpan. Kalau belum sesuai ada isiannya. Isiannya itu belum ada fresh air atau bukaan jendela sehingga terjadi ventilasi. Sirkulasi pergantian udara ACH belum sesuai sehingga perlu exhaust fan. Kemudian ada alasan lainnya ya, misalnya ada, ingat harus diisikan. Ini juga isiannya sama dan ini sekalian ini di bagian sini ada kemampuan RS, kemudian ada kurang dari kapan selesainya ya. Nah, di sini juga sama, ada file yang harus diuploadkan misalnya belum sesuai. Ini kalau misalnya mau dilihat ya seperti ini ya, uploadannya akan langsung bisa terlihat ya. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan uploadan file.
Oke, ini untuk yang ventilasi udara, kita lanjut pencahayaan ruangan. Ini juga sama, sudah sesuai dan belum sesuai, ya kondisinya. Kalau misalnya belum sesuai, ini silahkan diisikan belum sesuainya di bagian mana, atau memang semuanya belum, A dan B-nya memang belum sesuai semua, ya silahkan diisikan juga, ya dari deskripsi, jumlah kamar, estimasi, kemampuannya, ya. Terus sampai penyesuaian. Ini juga sama seperti tadi. Jadi silakan diisikan dan juga diminta untuk ada gambar jika memang belum sesuai. Oke, pencahayaan ruangan. Di sini ada kelengkapan tempat tidur sama juga. Ini ada sesuai dan belum sesuai. Kalau misalnya belum sesuainya di bagian mana? Stop kontak baru satu atau belum ada pada bed head pasien. B, belum ada nurse call yang terhubung dengan pos pelayanan. C, alasan lainnya, kemudian ini ada uploadan gambar. Ya, sama seperti tadi. Oke, lanjut ke kelengkapan tempat tidur. Kita ke nakas. Di nakas juga sama ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebenarnya cuma pilihan sudah sesuai tidak sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, silakan diisikan ya, sama isiannya. Dan ada gambar tentunya. Seperti tadi. Nah, kalau misalnya sudah berhasil mengupload gambarnya, nanti bisa klik view di sini. Bisa klik kanan untuk open tab atau langsung diklik saja. Kemudian ada suhu ruangan, di sini juga sama, suhu ruangan itu sesuai dan belum sesuai. Ya. Silakan dipilih suhu rata-rata di atas 26 Celcius sehingga perlu pasang AC. Kelembapan tinggi sehingga perlu dehumidifier atau alasan lainnya. Ya, ini juga sama seperti tadi. Kemampuan rumah sakitnya ada dari apa, kemudian berapa, kemudian ini itu penyesuaian pekerjaan jadwal. Itu untuk yang suhu ruangan. Kemudian pembagian ruangan. Nah, pembagian ruangan ini sedikit berbeda, jadi dia hanya pilihan sesuai tidak sesuai seperti tadi, tetapi ini deskripsi harus diisikan, ya deskripsinya harus diisikan, kemudian uploadan gambar. Misalnya ada yang memang kenapa perlu dilakukan kalau memang kondisinya belum sesuai, bukan kalau memang kondisinya belum sesuai dan butuh pembagian ruangan, alasannya seperti apa, silakan di-upload gambarnya. Nanti untuk anggaran kebutuhan renovasi atau bangunan baru dimasukkan pada instrumen 8 atau instrumen selanjutnya. Jadi kalau misalnya sudah, silakan disiapkan. Jadi setiap tab bagian ini kalau sudah diisikan harus klik simpan ya Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai tidak diklik simpan. Oke, ini tab selanjutnya dari pembagian ruangan ada kepadatan ruangan. Sini ada kepadatan ruangan maksimal 4 TT per ruang rawat, jarak antar TT minimal 1,5 meter. Ukuran TT dapat disesuaikan. Sini ada kondisinya sama seperti tadi, pilihannya sesuai dan belum sesuai. Sini ada pengalihan atau mobilisasi TT yang berlebih ke ruangan lain sebanyak berapa TT. Ke poin B, poin A sudah dilakukan namun ruangan masih terbatas sehingga perlu renovasi ruangan existing. Nah, renovasi itu akan menyediakan berapa kamar untuk berapa TT. Estimasinya sama seperti tadi, kemampuan rumah sakit juga sama, penyesuaiannya kapan selesai. Gitu. Nah, ini yang poin C. Poin A sudah dilakukan namun ruangan masih terbatas sehingga perlu bangun gedung perawatan baru. Ya, yang diperlukan. Gitu ya. Silahkan diisikan sama seperti tadi, kemudian diupload ke gambar. Ini kepadatan ruangan, kemudian kita masuk ke tempat tidur 2 kreng. Ya, tempat tidur 2 kreng ini apakah sudah sesuai atau belum sesuai? Ya, kalau belum sesuai silahkan diisikan. Deskripsi harus diisi, tempat tidur yang belum sesuai, estimasi biayanya berapa, kemampuan rumah sakitnya dari mana, dan biaya berapa nominalnya.
Kemudian ada penyesuaian pekerjaannya berapa. Seperti tadi ya, nggak sulit. Isiannya bukan hampir sih sama semua. Sebenarnya bedanya hanya kamar dan TT saja. Kemudian jangan lupa diupload gambar kalau saya sudah ada gambar ya. Gitu. Di tirai juga sama pilihannya sesuai dan belum sesuai. Tirai ini ada poin A belum terpasang tirai atau partisi untuk pasien, poin B tirai partisi terpasang dari bahan kain atau berpori atau alasan lainnya. Ya, silakan diisikan. Kemudian diupload gambar kalau memang kondisinya belum sesuai. Oke, lanjut ke kamar mandi dalam ruangan. Di kamar mandi dalam ruangan juga pilihannya sama kepada ibu sekalian, belum sesuai, sudah sesuai. Saya sudah sesuai, silakan. Sudah sesuai, kalau belum sesuai ya isikan seperti tadi. Ini sama, dia ada 4 poin. 4 poin, kalau saya belum sesuai berarti harus diisikan salah satu ya, atau minimal salah satu, tapi kalau misalnya ada yang lain ya silakan diisikan. Kemudian diupload. Ya, kenapa dijadikan file PDF? Karena nanti di dalam file itu bisa ada banyak gambar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian menyatukan gambar-gambar itu dalam file saja. Kemudian di sini ada kamar mandi standar aksesibilitas. Nah, ini juga sama seperti tadi, sudah sesuai atau belum sesuai. Kalau belum sesuai itu ada poin. Ya, ada 5, ada 5 poin yang harus dibaca. Belum terpasang pegangan rambat atau handrail. Lebar pintu kamar mandi masih kurang dari 90 cm, tidak masuk kursi roda. Belum terpasang bel perawat di dalam kamar mandi. Lantai kamar mandi licin atau ada kotelan belum terrenovasi atau ada alasan lain. Ya, silahkan silahkan diisikan, kemudian diupload gambarnya. Oke, lanjut ke outlet oksigen. Oke, bisa outlet oksigen. Oke. Ini sama sih, sesuai dan belum sesuai. Oh, oksigen saya, ya ini ya kena ini. Ya nanti semoga di tempat Bapak dan Ibu sekalian normalnya, karena ini saya tadi uji coba sebentar. Di sini sama seperti tadi ada kondisi yang harus dibaca, belum terpasang outlet oksigen di dinding pada setiap tempat tidur atau tersambung dengan gas medis sentral, atau ada alasan lainnya. Isinya sama, deskripsinya, kemudian jumlah data yang belum sesuai, estimasi biaya, kemampuan rumah sakit membiayai, penyesuaian pekerjaan dalam berapa lama, kemudian kalau saya memang belum sesuai, silakan diuploadkan gambar. Seperti itu. Dan untuk yang sampai ke outlet oksigen ya, sudah 13 instrumen. Kalau misalnya sudah diisikan, nah biasanya kalau belum diisikan di bagian atas ini, bagian atas di bawah tulisan survei ini ada blinking kotak kuning, tulisannya warnanya merah. Itu akan menunjukkan bahwa ada berapa poin yang sudah Bapak dan Ibu isikan. Misalnya 1 dari 13 atau 1 strip 13 dari poin yang sudah diisikan. Kalau misalnya sudah diisikan semua, maka ini akan hilang. Blinking kuning dan warna merah itu akan hilang dari tampilan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya ada yang harus diubah, silakan diubah saja, silakan langsung diupdate. Jadi tidak perlu takut setelah mengisi apakah saya bisa melakukan updating, bisa. Jadi mohon diisikan. Terus jangan lupa pengisiannya juga ini mungkin bisa dikomunikasikan juga dengan unit atau bagian yang tanggung jawab ya. Jadi karena terhubung dengan isian-isian seperti bangunan, tempat tidur dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas paparannya.
Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Mbak Putri terkait dengan cara pengisian kelas rawat inap standar pada aplikasi RS Online. Jika ada Bapak Ibu yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya ke narasumbernya langsung. Silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Apa sudah cukup memahami Bapak Ibu cara melakukan pengisiannya? Jika Bapak Ibu tidak melakukan pengisiannya dengan lengkap, maka tidak akan bisa melakukan penyimpanan. Jadi, tolong diperhatikan untuk pengisiannya itu lengkap dengan namanya deskripsinya juga dilakukan pengisian. Jadi banyak beberapa rumah sakit yang mengkonfirmasi ke kami tidak bisa melakukan penyimpanan karena mereka tidak lengkap melakukan pengisiannya. Nah, untuk terkait dengan pengisian ini, silakan Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Karena rencana tindak lanjut kami untuk hari ini, Bapak Ibu kami minta untuk melakukan pengisian RS online dengan deadline yang kita tentukan. Ya. Izin moderator. Iya, silakan. Ya, saya ingin bertanya kembali, apakah ada rumah sakit yang belum memiliki username dan password untuk SIRS online-nya, Bapak Ibu? Ya, mohon kami dibantu jawab, apakah ada yang belum memiliki? Kalau sudah memiliki, tentu sudah bisa masuk ke dalam sistem, ya. Karena ada juga rumah sakit yang WA atau menjapri kami, ya karena keterbatasan informasi, ada yang miss, ya, ada yang tahu dulunya tapi lupa dan seterusnya. Kadang manajemen tidak terinfo, tapi di lapangan terinfo, tapi tidak diminta teman-teman SIM RS untuk mengisi update dalam kris ini. Berarti kalau tidak ada jawaban, intinya semuanya sudah punya ya, tinggal mengisinya saja. Begitu ya Bapak Ibu. RSIAKD, sepertinya Raisa mau bertanya ya Silakan. Pak Yayan. Monggo, monggo. Silahkan Bapak Ibu dari RSI AKD. Baik, belum respon. Bapak Ibu, sepertinya kita ini komunikasinya satu arah dari tadi. Dari RSUD Datu Baru, kami ingin mendengar gambaran kris di rumah sakit Bapak Ibu bagaimana ya? RSUD Datu Baru. Ya, nanti dipanggil saja dengan lampiran undangannya. Ya, RSUD teman-teman Datu Baru. teman-teman sudah baru, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Kami dari Rumah Sakit Datu Beru, Bu. Iya. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kami sudah mengisi, cuman kayaknya datanya tidak tersimpan, Bu. Oh, baik. Nanti boleh kami di Japri ya Bu, capturekan ya hasilnya Bapak Ibu isikan. Khawatir apa yang disampaikan Mbak Putri tadi, ada yang belum terisi lengkap, jadi pas saat simpan dia seperti hang gitu ya, tidak terkirim dan tidak tersimpan full. Jadi datanya itu sepertinya seakan dari pihak rumah sakit sudah lengkap mengisi, tapi tidak tersimpan dan di kaminya tidak terbaca. Silakan Mbak Putri bisa Izin, memberikan. izin Bapak, kalau boleh RSUD Datu Baru untuk share Ya, screen aja screen langsung, boleh nggak? Ya, iya, ya biar langsung kita bisa. tahu Ya. masalahnya apa. Ya, boleh biar terpecahkan langsung ya. Coba. Gimana, Bu? Apa sinyalnya hilang timbul ini, Bu? Kami di pegunungan, jadi agak kurang baik sinyal, Bu. Apalagi ini lagi Ya, hujan, Bu. baik. Ya udah, nanti saya berikan di kami ada di chat Zoom nomor handphone saya. Silakan di capture dan dikirimkan ke WA kami ya, Bu. Kami berikan bisa dilihat di surat juga kalau Bapak Ibu berkenan. Di surat undangan itu ada kontak person yang bisa dihubungi. Jika ada masalah di dalam pengisian dan merasa teman-teman rumah sakit sudah mengisi dan di kami belum terupdate datanya, itu yang kami harus cross check gitu ya, dan kami harus segera selesaikan permasalahan tersebut. Ya, silakan. Terjawab ya, Baik, Datu Pak. Baru ya. Ya, silakan Baik, di Pak. Zoom boleh atau di suratnya dilihat dan dikirimkan ke kami bukti capture-nya. Silakan dari rumah sakit
ibu dan anak KD. KD itu singkatannya saya nggak tahu. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, Datu Baru ya. Kasih ya. Silakan. Assal- Maaf Assalamualaikum jadi Pak. ya. Hmm, hmm, Dari Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dari RSIA Keluarga Desa. Kepala Desa. Ah, Provinsi terkait mana? Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Aceh. Tenggara. Hmm. Setelah dipaparkan tadi, memang kami ada mengisi, ada kolom yang kosong yang menyebabkan data tidak terkirim. Tapi setelah tadi baru saja coba, alhamdulillah berhasil. Mungkin secepatnya akan kami lakukan update kembali setelah dilakukan pemaparan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk pengisian kelas rawat inap standar pada RS online ini bisa Bapak Ibu lakukan update ya apabila Bapak Ibu melakukan perubahan atau perbaikan dari 12 kriteria tersebut, segera dilakukan update pada aplikasi RS online-nya. Karena data-data yang Bapak Ibu kirim sangat bermanfaat bagi kami sebagai pembuat kebijakan, dan data Bapak Ibu isi ini akan kami laporkan kepada Bapak Menteri Kesehatan setiap bulannya, seperti itu. Tadi ada sedikit kita dengar itu kendala dalam pengisian, kesulitan dalam melakukan penyimpanan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber Mbak Putri, bahwa jika ada satu item saja yang terlewat, maka tidak akan bisa melakukan penyimpanan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sebelum melakukan penyimpanan, mohon dikoreksi kembali apabila ada item-item yang belum Bapak Ibu lakukan pengisian. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Izin ini, maaf ya moderator, ini dari Rumah Sakit Lampung, RSBNH itu ya, RSBNH kalau mau langsung Iya, mohon dicek. izin Silakan Bu Pak Ria. Yayan. Ya. Izin Pak Yayan, Ibu, semua. Kami dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, Pak. Izin, ini rumah Ya. sakit tipe C, rumah sakit baru. Beberapa kali sebenarnya sudah coba untuk diupdate. Jadi terakhir berapa minggu yang lalu ya, waktu puasa kalau nggak salah ya. Itu sudah dari tim gabungan ya, dari SIM RS, kemudian ada dari Sarpras, dari pelayanan juga sudah coba mengisi untuk survei penerapan KRIS ini, Pak. Nah, tadi saya juga sempat lihat di aplikasi Sears, di survei penerapan KRIS itu semua sudah diisi. Gitu. Tapi kami bingung, jadi bagian mananya gitu yang memang ada kelewatan atau apa gitu, sehingga kita didata lagi atau diikutkan lagi untuk Zoom yang saat ini gitu. Saya coba konfirmasi atau koordinasi dengan teman-teman yang sudah ngisi waktu pertemuan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sudah semua Ibu sampai ke upload gambar, dia bilang gitu. Cuman kalau di sini saya buka lagi, saya mau lihat view gambarnya nggak kelihatan gitu kan. Tapi kemarin teman-teman yang ngisi sudah semua gitu. Saya cek juga, kayaknya ini sudah gitu ya. Jadi mohon konfirmasi atau mohon informasinya Pak Yayan dan tim. Ini kita Rumah Sakit BNH apa yang kurang dan apa yang memang kita harus perbaiki lagi gitu, sehingga kita memang harus diikutkan di Zoom saat ini gitu. Jadi ini jadi catatan juga kan, kalau bolak-balik diundang untuk ikut Zoom Kris, sepertinya nanti Pak Direktur juga akan bertanya-tanya apakah belum diisi dan sebagainya. Makanya saya khusus hari ini juga saya ikutin gitu lah, sampai saya telepon juga teman-teman yang isi kemarin kan sudah semua ya. Sudah Ibu gitu, dibilang sudah semua. Ini juga saya sambil buka ada memang apa namanya, kayak ada estimasi biaya per kamar yang untuk di bangunan RS-nya, ada yang memang ada yang kita belum tahu sama sekali ya, jadi kita kosongin satu gitu. Tapi untuk yang lain-lain semua sampai ke outlet oksigen ini sudah semua gitu. Apakah karena ada satu bagian yang nggak diisi sehingga tidak lengkap atau seperti apa Pak? Mohon informasinya Pak Yayan. Terima Baik, kasih. sebelum dijawab dari Mbak Putri, tapi saya sudah pernah dengarkan. Jadi kalau memang terkait dengan perencanaan keuangan dan misalnya belum melakukan, boleh diupdate saja kiraannya atau memang Oh blanko gitu. kosong dahulu. Jadi karena sambil menghitung maka kita lakukan updating. Jadi
Mm-mm. sayang data yang harusnya bisa kita baca yang lainnya gitu ya Mm-mm. terhalang oleh isian dari rencana pembiayaan yang diperkirakan oleh teman-teman rumah sakit. Jadi nanti mau dibantu Mm-mm. Bunda itu teman-teman yang mengisi untuk mengisi saja perkiraan angkanya. Kalau diminta dokumennya nanti upload saja dokumen yang eh, ada isian perkiraannya. Kalau tidak memang belum ya belum kami belum menghitung. Boleh saja silakan seperti itu. Oh iya, jadi memang kebanyakan ini teman-teman yang estimasi biaya ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kami Ya, memang lagi mengira-ngira atau ngerap lah ya, Pak istilahnya itu betul. karena memang. Tapi kalau saya tadi dibuka satu-satu dari mulai bahan bangunan, kondisi ventilasi udara sampai ke outlet oksigen, Insya Allah BNH sudah mengisi Pak. Ya mudah-mudahan nggak salah gitu ya. Jadi kita udah keroyokan beberapa minggu yang lalu yang kita memang diminta untuk Zoom berapa minggu yang lalu kalau nggak salah masih puasa kalau nggak salah itu sudah coba diisi. Jadi nanti mungkin kayak yang estimasi biaya itu coba kami inikan lagi. Seperti Ya, itu dari baik. konfirmasi BNH sudah ya Pak itu ya Ya mungkin nanti diisi diupdate lagi ya Bu, karena memang dia siap kalau siap. dia akan otomatis tidak tersimpan. Putri silakan kalau ingin Oke. menambah. Ya, Izin Ibu, nama rumah Iya, sakitnya, nama rumah sakit lengkapnya apa ya Bu? Biar kami bisa sebentar saya langsung. bacakan. Rumah Sakit Bandar Negara Husada, Rumah Bandar Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada, Provinsi Baik, Lampung Ibu. baik. Dari Mbak Putri ada masukan untuk pertanyaan dari Bu Diasari? Oh iya, Sebenarnya sebagai sih bukan, ya, sorry. Ya, Pak Ria, Silakan. kalau ini sih sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan kalau Konfirmasi. misalnya memang iya konfirmasi Betul. kalau mereka Ya, sudah melakukan pengisian. Nah, ini ya, mungkin coba kita cek ya. Eh, ya, Punten, ya. tadi nama rumah sakitnya apa? Saya takut salah Rumah nih. Sakit Umum Daerah Bandar Negara Mhm. Husada, Provinsi izin, Lampung. izin Ya, Ibu, ini ya. barusan Ben- kita melakukan pengecekan ya. Ternyata sudah diisi, mungkin Mm-mm. melakukan pengisiannya di bulan April ya Bu ya. Pada Mm-mm, tanggal berapa mm-mm. Bu Belum, pengisiannya dilakukan? saya lupa Zoom yang sebelum ini. Oh Ya, iya, ini sudah. Halo, itu udah ada sih, Mbak. Ya. Ah, 2 minggu yang Apa-apa, lalu berarti udah kalau nggak lengkap. salah. Ya. Apa-apa Bu Dia, berarti udah. konfirmasi ya, Siap, sudah terupdate ya. Terima kasih banyak. ya Pak Yayan. Jadi Bandar Negara sudah ya Pak. Ya, sudah. Baik, makasih ya Bu. Ya Ini yang kami baik. Pak, ya. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama. Nanti sampaikan ke direkturnya ya Bu, dari Iya konfirmasi sudah. Pak, nggak enak Pak. Iya, benar. Ya kami mengerti itulah gunanya kadang-kadang itu Bu, karena kemarin per akhir Maret Oke, kita sudah lakukan kan kita langsung rekap tarik data ya Bu. Jadi oke. Mbak ini kita minta data. Jadi kalau Siap, teman-teman siap. belum melakukan isian di per 31 Maret itu terbacanya memang Oh, kami gitu. oh gitu. Ya, Baik. Mungkin lewat dari 31 ya kemarin ya ya. betul sekali. Karena di surat Ya, Bu tadi. nggak Kasih ya apa-apa Dok. Pak. Jadi Oke, kita sama-sama clear ya. klarifikasi. Ya, Makasih banyak. sama-sama. Silakan dari yang Ya. lain. Rumah Sakit Zahra ya, silakan. Silakan Rumah Sakit Zahra. Permisi Pak, Ya, kami silakan. dari Rumah Sakit Zahra Aceh Utara ingin bertanya nih Pak, kami kan ada perubahan sedikit tentang informasi bed nih. Cuman waktu pengubahan di KRIS tuh kan ada tuh di perubahan data di waktu kita isi survei itu kan ada jika tidak data tidak sesuai maka lakukan perubahan data dengan klik link di bawah ini ada itu kan di bagian survei. Ah begitu kami udah ubah nih, cuman gagal mulu Pak. Itu kenapa Pak? Gagalnya di mana ya? Boleh di Gagal share screen kah? waktu kita mengubahkan edit tuh, mengubah jumlah misalnya jumlah tempat tidur, ketika diubah dia kereset ke VIP ke setelan awal jadi ke VVIP datanya habis semua gitu, nggak ada apa-apa. Jadi nggak akan bisa terubah. Data VVIP boleh share screen? Bisa share screen nggak di sana? Coba. Yo. Oke. Azara Aceh di data kita sudah terisi kok Pak. Iya, deskripsi tapi ada perubahan sedikit gitu. Oh begitu. Salah pengisian jumlah bed gitu. Boleh di share screen aja.
Di mood udah. Geser kembali Rumah Sakit Zahra. Ya, silakan. Sudah tampil, Oke. Pak? Ya, Ah, terlihat silakan. ini, ini, ah, ini kita. Oh, oke. Ketika disimpan nih, Pak, dia data gagal disimpan mulu kayak itu, Pak. Harus Oh, diisikan semua, Bapak. Oh, Itu harus kan ya? ada TTDBD, ya kalau misalnya memang tidak ada dinolkan. Kalau Oh, kalau oke, oke. oh TTDBD begitu ya Pak. Jadi terpakai, semua iya, formnya harus diisi walaupun nol gitu ya. iya, Oke, oke. betul. Oh, Coba Pak. Ya. Lagi proses, Pak, itu. oh, udah. Ya, Iya. tersimpan ya Terima Pak. kasih. Terima Oke kasih ya, ya, Pak. terjawab ya. Jadi Bapak Kasih, Ibu Pak. yang lain mohon ya. Jadi kalau mau rubahnya juga memperhatikan isian yang lainnya. Terima kasih ya, Pak ya sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Ya, itulah Bapak Ibu Iya, teknis di karena kita, lapangan berbeda. Ya. iya, karena kita ada pendataan tentang apa namanya demam berdarah. Jadi kita tambahkan itu di isian di rumah sakit. Jadi silakan disesuaikan juga bagian itu kepada Ibu sekalian. Selanjutnya, jika ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, silakan untuk bertanya atau konfirmasi ke kami. Mumpung ada kesempatan untuk Bapak Ibu semua. Ya, yang sambil mengisi kalau ada kendala silakan mohon kami diinformasikan kendala-kendalanya. Jadi biar kami tahu juga ya, jangan sampai kami menyurati yang itu tadi ya. Nanti akan kami berikan waktu Bapak Ibu untuk perbaikan pengisiannya, tapi maksimalnya nanti di akhir April karena di awal Mei kita akan sudah melaporkan kembali. Kalau rumah sakit Bapak Ibu masih juga belum mengisi data terakhirnya, tentu ada peringatan ya di kami. Memang masih kalimat-kalimat kami itu masih inilah, kami juga toleransi kepada rumah sakit yang baru, misalnya atau yang belum mengerti dan seterusnya. Tapi kalau udah rumah sakit yang sudah lama, apalagi B gitu, tidak mengisi data-data kris itu sayang sekali gitu ya. Sama ini karena hubungannya dengan ya kami gitu ya, kegiatan pengampuan dan semuanya. Jadi kalau laporan rumah sakitnya ada muncul, nanti rumah sakitnya diketahui pimpinan itu merepotkan kami juga Bapak Ibu. Jadi mohon koordinasi bersama dan kerjasama. Terima kasih ya. Ya, silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Kalau memang cukup kita efektif saja pertemuannya. Yang penting Bapak Ibu habis ini kita kasih waktu, nanti kami tarik datanya. Kami simultan setelah dari wilayah barat, nanti wilayah tengah dan wilayah timur. Jadi semuanya sudah kami satu-satu, sudah panggil semua. Kalau masih ada lagi itu yang akan kami berikan peringatan. Karena kita sudah advokasi dan sudah kita lakukan pembimbingan ya, pendampingan, semua hal kami lakukan surat dan segala macam. Tapi kalau belum juga berarti bukan di kami lagi kendalanya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang mau disampaikan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kita jawab dulu yang di Zoom. Untuk Rumah Sakit Auputa Yiko, kami sudah cek ya Bapak Ibu, datanya sudah terisi. Terima kasih. RSIA Tiara Tangerang, Banten, belum ya Bapak Ibu ya? Belum terbaca. Ya, mohon yang belum terbaca mohon dicek lagi apakah ada yang kosong atau keterangannya yang tadi disampaikan Mbak Putri. Permata Hati Jambi coba Mbak Ria. Sebentar, sedang proses. Ya, teman-teman Rumah Sakit Tiara Tangerang Banten silakan dicek kembali. Untuk Permata Hati Hijau Jambi, Permata Hati Jambi sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Baik, Terima Pak kasih. Yayan, sepertinya cukup, Lagi berproses sudah ya. cukup ya. Iya, Bapak Ibu yang hadir di sini, kami silakan untuk berproses melakukan pengisian survei kelas rawat inap standar, sebagaimana tadi yang disampaikan
oleh Dr. Yayan bahwa data Bapak Ibu kami tunggu sampai 29 April karena nanti di tanggal 30 April kami akan melakukan penarikan data kembali dan hasilnya akan kita laporkan. Jangan sampai nanti karena tidak melakukan pengisian muncul punishment-punishment lain. Kami tidak mengharapkan seperti itu sebenarnya. Uh, Dokter Yayan, mungkin karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, Selamat sore. silakan untuk ditutup. Dokter Yayan, ya, Baik, selamat sore. tutup. Mana ini? Apakah masih ada? Silakan. Di Iya Infinix. mau Izin tanya. bertanya. Ya, silakan. Ya, siapa dulu nih? Maaf, Dari saya Infinix belum dulu terasa. tadi, maaf. Oh, sorry. Infinix ini rumah sakit mana ya, maaf? Maaf, belum ganti nama. Dari RSIA Aceh, Pak. Maaf, izin Oh, bertanya. baik. Aceh, kota, kabupaten? Pemerintah, Bukan, pemerintah maksud Aceh. saya kota atau kabupaten? Kota. Banda Aceh. Kabupaten. Banda Aceh. Oke, baik. Silakan. Kami belum punya username sama entah udah punya entah belum, ini kurang tahu. Karena kemarin yang pertama ikut Zoom, orangnya lagi cuti, Pak. Jadi kami belum tahu ini RSIA udah isi apa belum. Ya, coba Mbak Putri katanya dia belum coba NSIA Kota Banda Aceh, coba dicek. Kalau dia sudah ada registrasinya, tentu dia punya username dan passwordnya. RSUD Tiga Raksa ada yang ingin disampaikan, sepertinya sudah japri saya ada yang disampaikan, tapi sebaiknya di sini biar terjawab oleh IT. Kalau memang belum sudah merasa mengisi, tapi sistemnya belum menyimpan, mohon disampaikan. Ya, Mbak Putri. Iya, izin udah saya share screen-nya. Saya kira tadi Mbak yang mau share screen. Ya, baik. Ya, nama rumah sakitnya boleh diulang? Rumah RSIA. sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. RSIA Aceh. Enggak ketemu ya. RSIA Aceh Pemerintah itu Aceh. pemerintah. Oke. Nah, Rumah Ini Sakit ya. Ibu dan Anak. Ya. Ya, belum sama sekali belum ada. Belum ada PIC-nya Username dan belum ada juga. passwordnya sudah harus username dan passwordnya mereka punya. Sebentar ya. Kalau ada di sini seharusnya sudah ada. Iya. Takutnya koordinasi internalnya kami sampaikan. Iya, sebentar ya saya coba untuk masuk ke situ. Saya coba cari kode rumah sakit. Iya, kode rumah sakitnya saya jawab. Iya, sorry, bisa chat ke saya, Mas. Siapa? Tadi namanya? Maaf, Yudi. Di chat Zoom ya, Mbak? Boleh. Iya, boleh chat ke saya, Mas. Saya kasih kode sama itu. Maaf Bu, nomor HP Bu maksudnya? Enggak, di chat Atau Zoom kode aja. rumah sakit? Di chat Zoom aja, chat Zoom aja. Iya. Chat ke saya. Chat Zoom. Iya ya. Bantu yang Tiga Raksa nih kayaknya bukan ini deh. Izin Bapak, Ibu.
Izin Bapak, Ibu bisa bertanya. Ya, Ya, silakan. silakan. Dari RSUD Aceh Singkil, kita mau tanya, memang kami masih berapa permasalahan kami ini di mana? Karena sebelumnya pernah diisi di RS online untuk tempat tidurnya. Cuman memang kita, Yang Bu, apalagi untuk yang mengikutin juga tidak paham karena memang PIC-nya ya PIC-nya juga eh, meraba. Memang kami belum paham kali masalahnya itu kami di mana, Bu? Bu Meli tadi rumah sakit mana? Izin, RSUD Aceh Singkil. Aceh Singkil ya sebentar. Aceh Singkil boleh Bu Meli di depan layar komputer nggak? Eh, ini kebetulan ini kan yang pegang sebelumnya PIC-nya yang mengisi gitu kan Pak. Ini karena Ya. kita bolak-balik disuruh mengikuti kegiatan Jumkris itu kita kirain udah kelar, ternyata tidak kelar juga gitu. Jadi yang mengikuti ini, yang mengisi ini lagi kebetulan lagi cuti apa gitu, bisa kami permasalahan di kita itu apa gitu Bapak? Cuma mau Iya, nanya. ya, Ibu bisa lihat ke layar. Di sini Aceh Singkil sama sekali belum ada pengisian. Oh, Ya, ini masih nol, nol masih isian, tidak pernah ada isian. iya. Ya, jadi apakah ada yang bisa membantu mengisi sekarang? Karena Oh, beberapa memang kali memang Heeh. di hadir, tapi ketika dipanggil itu orangnya tidak ada, gitu. Oh, seperti itu ya Ibu. Oke, Bu. Ya, tapi Bu Mm-mm. Meli bisa masuk ke SIRS online-nya sendiri. Maksud saya biar kalaupun Ibu apa tidak terinfo, tapi dengan hadirnya kami di sini, ada Mbak Putri juga membantu. Maksud saya minimal untuk masuk dulu, karena juga ada nih. Ini ada dia mengisi ternyata laporan SIRS-nya, laporan SIRS tiap bulan. Saya nggak pernah minta laporan SIRS tiap bulan ya, makanya aneh juga nih ada rumah sakit yang Oh, beda. Berarti melalui aplikasi SIRS online-nya ya, yang pengisi aplikasi SIRS Ya, online-nya, Mbak. betul Bu. Masuk di situ, nanti masuk yang RS passwordnya. online ini, Ibu. Ya. Oh iya, Yang RS online ya. oke. Kami coba dulu buka ya, Ibu. Ya, nanti Makasih, Bu Ibu. Meli mohon diperhatikan Mm-mm. ya, isiannya seluruhnya diisi. Harus ada keterangannya yang diminta deskripsi. Kalau yang ada datanya tadi nol, kalau memang belum ada perkiraan biaya, diisi dengan nol atau data perkiraan saja. Jadi jangan terhalang gara-gara oh sudah diisi ternyata ada yang tidak lengkap tapi tidak tersimpan. Gitu ya Bu Meli Oh, ya. iya, terima kasih, Bapak. Baik. Teman-teman Tiga Raksa bantu Mbak Putri. Tiga Raksa ini permasalahannya sama kayaknya. Buat Tiga Raksa, RSUD Tiga Raksa. Banten ya. Iya, Ya, RSUD teman-teman dari 3 sini yang Raksa. hadir Tiga Raksa, silakan. Yang dari Tiga Raksa siapa tadi, maaf? Dari Tiga Raksa, harus dari Tiga Raksa siapa tadi, maaf yang bertanya ke saya itu. Dokter Gigi Novi ya, Dokter Gigi Novi ya. Ya, Dok. Dokter Gigi Novi. Iya, Hanya Pak. ya, silakan dokter disampaikan ini data di kaminya belum nol semua, Dok. Sampein. Jadi Teman-teman, kita belum ngisi dok Pak untuk ya, SIRS Kemenkesnya. Sirsnya ada punya. Coba dibantu ya. Pak Putri bantu, mau dibantu katanya belum punya user dan passwordnya. Oke, dari Tiga Raksa boleh chat ke saya di chat Zoom. Boleh minta nomornya Bu? Di chat Di Zoom chat aja. Zoom aja Bu, di Di chat chat Zoom Zoom ini. aja. Chat Zoom-nya, ya. Mm-mm. Untuk yang tadi RSIA sudah saya kasih ya, jadi silakan dicoba untuk masuk. RTA sudah bisa masuk. Mengkonfirmasi ya Pak, jadi biar selesai kita satu-satu ya. RSUD 3 Raksa boleh di chat Zoom ke saya. Chat-chatnya apa sih? Mbak Putri, Ibu. Yang ini nih. Udah tadi. Ntar di share aja, di share ke dia. Tampilannya ini dong. Apa? SIRS Udah sudah. FO.
Tap di Zoom aja, Bapak. Saya yang chat ke sana deh, sama sekali ya. Chat saya muncul nggak di sana RSUD 3 Raksa? Bentar, chatnya di. RSUD 3 Raksa, chat saya sampai tidak di sana? Iya, sampai Ibu. Sampai Bu, bentar. Iya, oke. Saya kasih user dan password ya. Saya sudah kirim user dan passwordnya, silahkan masuk ke RS Online. Iya, iya Iya. kita mulai masuk ya Bu. Nih, gitu. Bagian tadi gitu. Masuk yang ke itu dulu. Yang tadi. Nah, Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Silakan Bapak, terima dulu. Mau tanya Bu, kan kemarin apa namanya kebetulan ada WA kita bermasalah kemarin. Mau minta kontak WA admin Sir RS Online ke siapa kita bisa Bu ya Bu, untuk digabungkan ke grup boleh WA? ditanya, permasalahannya apa ya? Mau gabung ke grup Sir RS Online. Kan ada grup yang di Aceh, yang bagian Aceh. Ke Supaya Dinkes Kak, Provinsi aja Bapak. Di Dinkes Provinsi, bisa kontak ke Dinkes Provinsi, biar dimasukkan ke grup. siap baik Ibu. Mm-mm. Saya yang buat Dinkes. Gimana Bapak dari 3 Raksa? Dari 3 Raksa sudah bisa masuk. Username dan passwordnya sudah saya berikan dari tadi. Berarti sudah ya Mbak Putri ya, username-nya sudah dikirim ya Mbak. Ya, username dan password sudah dikirim. Untuk yang tadi RSUD 3 Raksa. RSIA, 3 Raksa sudah, RSIA Pemerintah. pemerintah tadi ya. Ya, Itu juga sudah ya, bisa Bapak masuk. Ibu. Jika sudah mendapatkan username-nya, silakan untuk berproses melakukan pengisian RS Online seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Putri tadi, tahapan-tahapannya seperti itu. Sebelum kita tutup acara ini, apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Izin bertanya Iya, sebentar silakan. dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Iya, silakan. Kami sudah coba mengisi juga. Ini berarti kami masih ada kekurangan dalam pengisiannya ya? Apa boleh di-cross-check dulu, Bu? Ya, sebentar kita lihat dulu Mayapada Tangerang ya. Tadi kami lihat masih merah sih. Oh, oke. Mayapada Tangerang, iya masih kosong. Oh, kosong ya di bagian semuanya, Bu? Iya, semuanya. Oh, ini Semuanya kalau kosong. 0/13 berarti 13 instrumen yang belum kami isi ya? Betul. Betul. Oh, oke. Kalau yang bagian lainnya berarti terbaca nggak di sini, Bu? Kalau PIC harusnya kalau sudah diisi harusnya terisi di sini. Ini juga PIC belum ada. Ya. Sebenarnya belum dong ini dari seluruhnya kosong semua. Oh, bahan bangunan, kondisi ventilasi, kelengkapan dengan nakes. Oh ya udah, oke. Baik kalau gitu. Nanti kami mungkin coba isi, nanti kami lapor ke WA aja ya. Baik, nanti jangan lupa diisi semuanya ya dok. Baik, baik kalau begitu. Terima kasih.
Ya, masih ada Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan? Kami Iya, persilakan. sore. Iya. Iya, mau konfirmasi aja. Saya memang lihat di sini datanya yang belum masuk adalah Sarpras sama SDM. Tapi untuk dari mitra keluarga yang sudah masuk itu adalah, boleh dicek, tempat Mana tidur dan sorry? layanan. Apakah benar? Mitra? Mitra keluarga Pamulang. Sudah hijau ya, semuanya berarti udah terisi semua ya Bapak Ibu. Saya bagi Zoom ya. Ya, itu. Udah semua. Oh, baik. Berarti sudah ya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kami persilakan Bapak Ibu untuk berproses melakukan pengisian untuk pengisian batas isiannya ini seperti yang kami sampaikan tadi 29 April 2024 kami harap rumah sakit sudah melakukan pengisian karena data Bapak Ibu semua akan kita lakukan penarikan dan untuk kita laporkan ke Bapak Menteri terkait dengan kris ini. Untuk itu, uh, kita minta Pak Yayan untuk melakukan penutupan kegiatan kita hari ini. Terima kasih sebelumnya ke Mbak Putri yang sudah berkenan memberikan paparan dan pendampingan kepada kita semua dalam pengisian kris. Ke Pak Yayan, kita persilakan untuk menutup acara kita pada hari ini, Pak. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Jawab semua pimpinan rumah sakit dan tentunya manajemen dan pemberi pelayanan termasuk pendukung SIM RS yang ada di sini, perwakilan-perwakilannya. Jadi karena sudah semua dikonfirmasi sudah memiliki username dan password, sudah melakukan pengisian nanti di dalam survei pengisian kris ini, mohon diisi datanya dengan lengkap dan kami tunggu tentu hasil dari pengisian datanya. Kalau ada kendala, kami siap dihubungi kapan saja, Bapak Ibu, tidak ada masalah. Yang penting di WA ya, kalau kita angkat, ucap. Tapi mungkin karena istirahat, terus terusnya. Nanti akan kita bahas. Mungkin dari kami itu saja harapannya apa yang sudah disampaikan dari kami dan dari lama ini untuk pendampingan pengisian. Kami harapkan tidak ada kendala dalam pengisiannya dan mohon jika ada kendala kami siap membantu. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan dan untuk batas waktu kami berikan sampai dengan 29 April karena tanggal 30 akan kita lakukan download data dan kami laporkan resminya di tanggal 1 Mei kepada pimpinan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Baik, pamit ya. Bapak Ibu, Itu ya, semua. sebagai bukti dokumentasi kita pada hari ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Tolong stop share dulu. Ini dari Mbak Putri apa Mas Niko ya? Stop share dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mohon semuanya untuk membuka kamera. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mas Niko, mohon bantuannya. Ya, saya hitung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi, karena peserta kita cukup banyak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Oh. Izin pamit ya Bapak Ibu. Ya, untuk kan? Ini bukan? Orang rekam ini bukan?